Hai guys, kembali lagi bersama saya Wisnu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film terbaru dari Leatherface dengan judul Texas Chainsaw Massacre tahun 2022. Karena di kolom komentar udah beberapa kali ada yang minta rangkum film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja kuy ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah berita yang memberitahukan telah terjadi penyerangan terhadap beberapa orang di wilayah Texas. Dan konon orang yang menyerangnya seorang psikopat bertopeng kulit manusia dengan berbagai senjata seperti palu, kail daging, bahkan sebuah gergaji mesin. Siapa lagi kalau bukan Leatherface? Berita itu pun dilihat oleh seorang wanita bernama Lila yang kebetulan berbelanja di sebuah supermarket. Whatever happened to her? She must have looked for that maniac for more than 30-40 years. Kakaknya pun menghampirinya ke sana. Ia bernama Melody yang akan mengajak adiknya ke sebuah tempat bernama Harlow di Texas. Di mobil ada lagi temannya bernama Ruth dan suami Ruth bernama Dante yang kala itu sedang mencari sinyal. Kemudian sebuah mobil lain pun datang dan si Melody dengan beraninya mengejek pria yang membawa mobil itu dengan sebutan cepu. Karena kemana-mana selalu membawa sebuah senjata. Di dalam perjalanannya, si Melody meminta maaf ke adiknya atas perbuatannya tadi karena mengejek orang yang tak dikenal. Tapi lagi-lagi orang yang diejek Melody itu berulah dengan menyalip mobil Dante dan menyemburkan asap yang begitu tebal. Kemudian dua polisi pun menyetop mobil Dante dan menanyakan kemana tujuan mereka semua. Dante pun menjawab dengan santai bahwa tujuannya pergi ke Harlow. Lalu polisi itu pun memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga jika Dante menemui masalah di kotanya ini. Welcome to Harlow. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Harlow, sebuah kota yang sepi bahkan tak terlihat penduduknya sama sekali. Kemudian mereka pun langsung disambut oleh pria cepu yang diejek oleh Melody yang ternyata ia adalah kontraktor di kota itu dan ia bernama Richard. Yang ternyata tujuan Dante datang ke sana untuk membeli kota Harlow itu karena ada beberapa tamu alias turis asing yang akan datang ke sana untuk menikmati suasana kota Harlow lagi setelah sekian lama ditinggalkan. Dan jika itu berhasil, otomatis Dante mendapatkan cuan. Kemudian Dante dan Melody pun mendatangi sebuah rumah yang ternyata itu adalah sebuah panti asuhan. Lalu seorang ibu pun yang sudah berpenyakitan muncul mendatangi mereka. Ia adalah ibu yang selama 50 tahun mengasuh anak-anak di rumah itu. Lalu si Melody dengan belak-belakan mengatakan jika ibu ini harus segera pergi dari sini karena wilayah Harlow sudah dibeli. Ibu ini pun mengaku bahwa ia memiliki akte pemilikan rumah, namun ia tak berani memperlihatkannya. Hal itu pun membuat Dante tak percaya, berniat melaporkan hal itu ke polisi. Si ibu ini terus memohon-mohon kepada Melody agar membiarkannya tinggal di rumah ini. Karena saat ini ada satu anak asuh yang tersisa dan harus diurus oleh ibu ini. Karena anak ini memiliki keterbelakangan mental dan ia tak akan bisa hidup di luar sana jika rumahnya ini harus digusur. Kemudian dua orang polisi pun datang untuk mengusirnya, hingga membuat sakit jantung ibu ini kumat. Lalu datanglah anak asuhnya menggendongnya masuk ke dalam mobil polisi. Lalu bersamaan dengan itu datanglah bus para turis itu. Lalu Ruth meminta untuk ikut bersama para polisi membawa ibu itu ke rumah sakit, sementara yang lainnya menyambut para turis yang datang. Karena kejadian tadi membuat perdebatan antara Lila dan Melody karena ia memiliki firasat buruk dengan anak asuh ibu tadi. Lalu Dante mengenalkan ke Melody wanita yang membantunya mengurus dokumen di bank. Wanita ini bernama Catherine. Di samping itu, dalam perjalanannya, si ibu yang sekarat mengucapkan kata-kata terakhir ke anaknya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Hal itu pun membuat anaknya kesal sampai mencoba memberikan nafas melalui tabung oksigen dan tiba-tiba
pria itu dengan mudah membunuh polisi yang bersamanya dan membunuh lagi polisi yang membawa mobil hingga akhirnya mobil itu melaju dan menabrak sebuah gerbong. Kembali ke kota Harlow, saat itu Lila mendatangi bengkel milik Richard, menanyakan kenapa orang-orang di kota Texas suka menyemburkan asap saat berkendara. Lalu perhatiannya pun teralihkan oleh sebuah senjata yang ketika dipegang oleh Lila ia sungguh terkejut bahkan menjatuhkan senjata itu. Karena ternyata Lila memiliki pengalaman buruk sewaktu SMA yang pada waktu itu terjadi kerusuhan di sekolahnya hingga akhirnya ia terkena sebuah tembakan. Di dalam bus, Melody mendapatkan pesan dari Ruth bahwa ibu tadi telah meninggal. Melody pun berniat membawa Lila keluar dari kota ini karena ia memiliki firasat yang sama dengan adiknya itu. Ia lalu mencari Lila ke bengkel Richard, mendapatinya habis keluar dari kamar mandi, mengira Lila telah bermantap-mantap dengan Richard. Di tengah perdebatan itu, Melody memberitahukan bahwa ibu tadi meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit, dan itu pun didengar oleh Richard dari lantai atas. Kemudian, ketika Ruth tersadar, ia mendapati para polisi telah tewas sementara anak asuh ibu tadi sedang menyayat wajah ibunya untuk dijadikan sebuah topeng. Ia lalu mengambil sebuah radio, mencoba meminta bantuan melalui alat itu, dan berhasil didengar oleh kasir supermarket yang sedang berjaga. Seorang polisi yang sekarat terbangun, lalu tiba-tiba dari samping Leatherface muncul memukulinya hingga tewas. Si Ruth yang terjebak di dalam sana mencoba melarikan diri melalui jendela yang hancur, namun ketika mengeluarkan tangannya, muncul lagi si Leatherface, menariknya bahkan menyayat perutnya dengan sebuah kaca hingga Ruth tewas di sana. Dan kini, Leatherface menuju perjalanan pulang menuntut balas dendam atas kematian ibunya. Di kota Harlow, Richard yang tiba-tiba muncul mengambil semua kunci mobil yang ada dan menyuruh Dante menunjukkan akte rumah karena mendengar mereka telah membunuh seorang wanita. Si Dante lalu masuk ke dalam mobil berniat mengambil akte, namun ternyata akte tersebut tidak ada. Yang berarti si Dante ini mengusir orang yang tidak bersalah hingga menyebabkan tewas akibat serangan jantung. Dan kemungkinan ibu tadi benar-benar memiliki akte rumah tersebut. Kemudian scene pun beralih ke kasir supermarket yang menelpon seorang wanita yang pernah hampir dibunuh oleh Leatherface. Wanita ini bernama Herdesty. Si kasir itu memberitahu bahwa ia berhasil menemukan keberadaan Leatherface ke Herdesty, membuatnya seketika siap-siap berniat membunuh si topeng laknat itu. Di rumah panti asuhan, Melody dan Dante berniat memastikan bahwa ibu itu memiliki akte atas rumah tersebut. Mereka berdua berpencar di sana, di mana si Melody ini masuk ke dalam kamar si bocah gila itu. Ia menemukan sebuah kunci untuk membuka sebuah kotak yang ternyata benar saja ibu itu memiliki hak atas rumah tersebut. Yang berarti selama ini Dante berbohong kepada semuanya. Lalu di lantai bawah, si Dante yang mencari-cari dokumen akhirnya bertemu juga dengan si Leatherface, di mana si Leatherface dengan sadis menyerangnya hingga Dante terluka parah dan sekarat. Si Melody yang melihat hal itu secepat mungkin bersembunyi di sebuah lemari. Lalu datanglah Leatherface membuka lemari itu, mencari-cari baju yang sering dipakai oleh ibunya. Dan dapat disimpulkan, sebenarnya bocah ini hanya menuntut balas dendam atas kematian ibunya karena ia benar-benar merasa kehilangan sosok yang paling disayanginya. Lalu melihat si Leatherface keluar, si Melody berusaha meminta pertolongan dari jendela. Namun orang-orang di luar tidak ada yang melihatnya. Hingga akhirnya Leatherface kembali membawa sebuah palu lalu memukul-mukul tembok di kamarnya yang ternyata terdapat senjata kesayangannya, apalagi kalau bukan gergaji mesin. Di lantai bawah, si Dante yang sekarat berhasil tersadar. Ia lalu berjalan dengan luka di sekujur badannya keluar dari rumah itu lalu tak sengaja dilihat oleh Richard. Yang ternyata
kondisi Dante saat itu dengan mulut yang sobek bekas kena sabitan golok Leatherface. Dan karena luka sekarat itu, Dante akhirnya tewas di depan bengkel Richard. Si Richard lalu menyuruh Catherine masuk ke dalam bus lalu mengunci seluruh pintu yang ada. Sementara dirinya dengan berani pergi menuju rumah panti asuhan itu. Si Richard naik secara perlahan menuju lantai atas dan ternyata hal tersebut diketahui oleh Leatherface dan terjadilah baku hantam. Di mana Leatherface berhasil menancapkan kaca ke leher Richard, membuatnya jatuh terkapar dan saat sekarat ia memberikan kunci mobilnya ke Melody sebelum akhirnya kepalanya digeprek oleh si anak BGST ini. Kemudian di dalam bus, si Lila yang tak juga menemukan kakaknya memaksa keluar dari dalam bus itu padahal sudah dilarang oleh Catherine. Dan akhirnya di luar si beban ini menemukan Dante dengan kondisi yang sangat mengerikan. Kembali ke Melody, saat itu ia perlahan mengambil kunci di tangan Richard, lalu perlahan keluar dari kolong kasur berniat turun dari lantai atas. Si Melody yang terkena sabitan palu, lalu datanglah Leatherface dengan gergaji mesin membuatnya secepat mungkin kabur melalui lorong tangga. Namun sebuah gergaji menembus lorong itu hingga pipa sepiteng terpotong, tapi beruntung ia berhasil ditolong oleh Lila dari luar. Lalu secepat mungkin kabur dari sana menuju ke dalam bus. Di dalam bus, si sopir menyalahkan bus itu namun ternyata Leatherface berhasil menggergaji salah satu ban bus hingga akhirnya bus itu mogok saat itu juga. Lalu si sopir keluar berniat memeriksa keadaan, tapi dengan sadis si Leatherface melemparkan kepala sopir tadi ke dalam bus. Ia lalu masuk ke dalam bus itu dan pesta pun dimulai. Try anything and you cancel, bro. Di mana si Leatherface ini dengan sadis mengobrak-abrik para turis di sana dengan senjatanya, membuat bis itu banjir darah di mana-mana. Si Melody lalu mengajak Lila bersembunyi di dalam toilet dan berhasil menemukan sebuah sunroof, berniat kabur melalui celah itu. Dan sesaat Leatherface selesai dengan orang-orang di dalam bus itu, gergaji pun menembus pintu toilet namun beruntung Melody berhasil selamat dengan kabur melalui sunroof bersama dengan Lila. Sambil berjalan, ia berhasil bertemu dengan Hardesty, lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil namun bisa-bisanya si nenek ini bukannya pergi, tapi ia malah mengurung Melody dan Lila di sana sementara ia keluar berniat menghabisi si Leatherface. Si nenek ini dengan gagahnya membawa shotgun, berjalan menuju panti asuhan hingga akhirnya ia bertemu juga dengan Leatherface di lantai atas. Namun ternyata si Leatherface telah lupa dengan Hardesty yang teman-temannya telah ia bunuh, di mana si Leatherface pergi melewatinya begitu saja menuju ke mobil Hardesty. Di sana ia mulai mengobrak-abrik mobil itu hingga akhirnya sebuah tembakan menembaknya yang ternyata itu dari Hardesty. Si nenek ini lalu memberikan kunci mobilnya ke Melody sementara ia berhadapan dengan Leatherface. Dengan sangat brutal, si Leatherface menggergaji badan si nenek itu, lalu mobil yang dikendarai Melody melaju dengan cepat berniat menabrak si Leatherface, namun naas mobil itu malah kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak bengkel milik Richard. Setelah tabrakan itu, kondisi Melody begitu memprihatinkan di mana pahanya tertancap sebuah besi dan oleh karena itu ia menyuruh adiknya untuk lari dari sana meninggalkannya sendirian. Sesaat itu datanglah Leatherface ke sana, bersiap dengan gergaji mesinnya untuk membunuh Melody. Namun tiba-tiba datanglah Lila membawa senjata tapi tololnya nggak isi peluru. Goblok. Si Leatherface selalu mengejar Lila namun beruntung si Hardesty yang sekarat berhasil menembaknya dari belakang dengan shotgunnya. Si Hardesty lalu menyuruh Lila untuk jangan kabur dari sini dan menyuruhnya untuk mengakhiri ini semua dengan sisa peluru di senjata itu. Dengan penuh percaya diri, si Lila mengambil senjata itu lalu mencari keberadaan Leatherface di sebuah gudang yang tak terpakai.
Secara tiba-tiba Leatherface pun muncul menceburkan dirinya ke dalam kolam bersama dengan Lila. Tapi di sini lagi-lagi Lila berhasil selamat. Lila lalu mencoba mengambil shotgunnya namun ditendang begitu saja oleh Leatherface. Dan kemudian muncullah Melody yang langsung menyerang Leatherface tapi ia dengan mudah dijatuhkan begitu saja. Kemudian bangkitlah Lila, menembakkan shotgunnya beberapa kali. Ditambah lagi bantuan dari Melody yang menyerang dengan gergaji mesin itu ke Leatherface. Hingga akhirnya Leatherface jatuh ke dalam kolam dengan luka yang sangat parah. Nah, setelah kejadian itu, mereka berdua amat sangat beruntung karena hanya mereka berdualah yang tersisa. Keesokan harinya, mereka berdua berniat meninggalkan kota yang gak jelas ini dengan menggunakan mobil Dante. Ia menggunakan mode autopilot untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Leatherface menarik badan Melody, menggorok lehernya dan pertarungan ini dimenangkan oleh Leatherface. Dan film pun juga berakhir. Oke, sekian dulu pembawaan cerita dari saya dan tak pernah lupa jika kalian memiliki rekomendasi film seru, silahkan tinggalkan nama judul film di kolom komentar. Oke, saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Bye-bye.